Nah, ini plastik motor-motor ini udah pada hancur nih. Ini sebenarnya lubang nih. Ini di sini sebenarnya lubang. Nah, ini juga pecah nih. Nah, ini yang penting ini yang ngiket. Nah, caranya gimana nih supaya bisa dibuat sambungan diikat ke sini. Nah, ini saya pakai plastik ini ya. Ini plastik bekas laci nih. Nah, saya gambar dulu di sini. Di sini. Nah, cuman plastik ini plastik PP ya. Bahannya tuh PP jadi agak lemes. Ini kalau ini kan keras nih. Ini keras. Ini kalau ini lemes. Ini plastiknya lemes, jadi ini bisa digunting-gunting. Nah, sekarang saya akan sambung di sini ya. Sambung. Sekarang saya potong-potong dulu plastiknya. Nah, ini pertama dikira-kira saja lebarnya segini ya. Dipotong nih pakai gunting plat bisa ya. Segini nah. Yang penting bisa buat mengikat baut ya. Bautnya itu jadinya nggak bisa ngikat kalau nggak ada lubangnya, harus dibuat. Nah, ini nanti kita tempel di plastik yang di motor itu. Nah, sekarang kita ini saya ambil yang ratakan dulu gitu ya. Nah, saya gambar dulu di sana bentuknya seperti apa. Nah, ini setelah diukur-ukur ternyata hanya perlu seperti ini saja ya, seperti ini saja. Kemudian ini lubangnya kita buat di atas ini. Besar lubangnya udah saya ukur nih sebesar ini, jadi kira-kira ada yang menempel ke bagian bawah nanti supaya bisa dilem gitu ya. Nah, ini juga saya ceritakan nih ya, karena ini tadi dicoba pakai ballpoint tidak bisa nulis di sini nih ya, nggak bisa nulis di apa sih namanya, di plastik ini nggak bisa, makanya saya pakai pensil nih. Nah, ngomong-ngomong tentang menulis menggunakan pensil, ini ada cerita nih di luar angkasa ya. Ada di luar angkasa itu seorang astronot dari Rusia, itu deh, pesawat ruang angkasa dari Rusia itu. Astronotnya ingin mencatat kan lama itu tinggal di ruang angkasa, itu memecahkan rekor sampai 1 tahun ya, 1 tahun lebih itu tinggal di ruang angkasa. Tetapi itu dia mengalami kesulitan ya waktu menulis menggunakan ballpoint itu. Ternyata ballpoint itu tidak bisa digunakan di luar angkasa ya, tidak bisa menuliskan di atas kertas, itu nggak bisa ballpoint itu, karena ballpoint itu mengalir, cairannya itu kan mengalir. Nah, mengalir ke bawah, dan kalau di bumi itu kan mengalirnya berdasarkan gravitasi. Nah, sedangkan di luar angkasa nggak ada gravitasi, jadi waktu menulis pakai ballpoint itu nggak bisa itu. Ballpointnya selalu macet, ditulis mesti langsung berhenti, nggak bisa. Nah, itu. Nah, maka itu si astronot luar angkasa itu bingung, itu pakai apa ini cara menulis di luar angkasa, itu tidak bisa pakai ballpoint. Segala macam ballpoint sudah ya, itu bekalnya banyak ya. Nah, ternyata solusinya sangat sederhana. Jadi menulis di luar angkasa itu menggunakan pensil, jadi nggak usah pakai gravitasi, bisa. Nah, ini sudah digambar, kita lubangi menggunakan solder saja ya. Nah, gini dibuat besar lubangnya sebesar itu yang ada di motor, yang buat menggantung plastiknya itu.
gini ya, dilubangi. Nah ini udah sama ya. Nah kalau sudah ini tinggal pinggir-pinggirnya kita pinggir-pinggirnya dirapihkan menggunakan cutter ya, atau silet bisa, sehingga rapih. Dan ini baru ditempel di plastiknya di sana di motor. Nah sekarang kita rapihkan dulu pinggirnya. Nah sekarang ini sudah jadi, plastiknya udah jadi begini ya, masuk. Nah ini gantung di sini. Nah ini ya nempel di sini. Nah saya coba lem ini menggunakan lem HP ya, pakai lem HP. Nah ini dia udah dikasih lem, tinggal ini ditempelkan begini. Nah kalau udah ditempel harusnya diikat ya, soalnya ini, atau dilepas dulu ditempelnya di, bukan di situ sih, ini soalnya plastiknya neken. Nah begini. Nah kita biar nah ya, nah kita biarkan agak lama sambil ditambah-tambah lemnya di samping ya, nanti kan masuk begini. Nah ini masuk, nanti ditunggu nih sampai ini lama ya, nggak bisa sebentar. Kalau lem HP itu kekuatannya harus nunggu lama, paling enggak itu 24 jam baru kuat ya. Nah baru kuat. Nanti kalau sudah kuat nih, kalau sudah agak kering, pinggir-pinggirnya tambahin lem lagi. Jadi kembali ke cerita yang mengenai pensil tadi itu ya. Jadi itu kalian mungkin ada yang berpikir bahwa kenapa nggak menggunakan HP aja seperti yang sekarang itu kan, tinggal ngomong aja udah keluar tulisan gitu ya. Itu zaman itu belum ada itu ya, HP seperti itu belum ada. Kalau zaman sekarang udah canggih. Jadi waktu itu belum ada sih model HP yang bisa menulis sendiri ya. Keluar HP aja masih jadul-jadul itu, HP kayak zaman dulu, kayak HP Nokia, HP Ericsson itu kan. HP zaman dulu itu hanya bisa buat menelpon, nggak ada WA aja belum ada ya. Jadi telepon menggunakan pulsa. Kalau sekarang telepon bisa menggunakan internet. Jadi zaman dulu belum ada HP yang bisa menulis ya. Itu kalau ceritanya sekarang mah itu nggak ada masalah ya, nggak ada cerita kayak gitu. Itu cerita zaman dulu belum ada HP yang bisa menulis. Nah itu waktu itu juga itu belum pecah, itu Rusia belum terpecah-pecah seperti sekarang ya, masih utuh. Kalau sekarang Rusia udah pecah jadi banyak negara itu ya. Nah begitu ceritanya. Nah ini sesudah ini didobel, nanti jadi kuat kalau didobel ya. Kalau nggak didobel nggak, kurang kuat. Udah double kita biarkan ini biar lemnya menyatu ya. Ini lemnya masih basah. Oke kita tunggu sampai kering dulu. Nah ini para sahabat ya, selanjutnya sesudah kemarin dilem ya, ini sudah kuat lemnya. Supaya lebih kuat lagi kita lapis dengan fiberglass ya. Ini fiberglass, serat fiberglass ya. Dan ini kita semprot dengan resin. Saya menggunakan resin semprot. Nah, kita semprot dulu gini. Nah kemudian seratnya kita tempel di sini.
seratnya ditempel. Jadi kalau pakai resin ini kekuatannya permanen ya, kekuatannya permanen, tidak akan pecah lagi ya. Kalau tidak pakai resin bisa nyoplok lemnya ya, ini pakai resin jadi kuat. Nah, tempel semprotkan lagi. Nah ini lubangnya. Cuman pakai resin ini caranya bertahap, dilapis ininya ya, dilapis fiberglassnya ya, dilapis fiberglass. Ini bertahap, tidak bisa langsung jadi. Jadi kalau sudah kering kita semprot lagi, dan nanti kalau bagian ini serat-serat yang sisa yang tidak bisa ditekuk, tidak bisa ditempelkan, dan ini tersisa seperti ini ya, kalau ditempel, kalau nggak bisa ditempel, kalau bisa ditekuk, jadi biasanya agak susah ini ya. Fiberglass itu susah ditekuk. Ini kalau bisa ditekuk nggak masalah. Nah kalau yang nggak bisa ditekuk itu nanti digunting aja, digunting gitu ya. Nah ini cuma proses pengkeringnya agak lama, bisa sampai 2 jam baru kering. Nanti kalau kita setengah kering itu dilapis lagi dengan fiber lagi biar kuat gitu. Nah sekarang kita menuju ke plastik yang lain. Nah ini, kalau ini karena kemarin motornya jatuh jadi pecahnya macam-macam. Ini pecah juga nih, ini pecah. Nah ini sudah dicuci ya. Nah ini kalau yang pecah seperti ini kita bisa tempel juga. Nah gini, begini terus disemprot, kondisinya disemprot pakai pakai resin, baru ditempel di fiberglass. Nah fiberglassnya kita potong kira-kira panjangnya segitu ya. Nah seperti ini. Nah ini otomatis akan menyatukan plastik yang pecah ya. Plastik yang tadinya pecah itu jadi kuat lagi. Tapi syaratnya ya harus menggunakan resin, harus menggunakan fiberglass. Fiberglass ini penguat. Kalau nggak pakai fiberglass dia tidak kuat. Kalau pakai fiberglass dia jadi kuat ya. Nah itu semakin banyak fiberglass yang ditempel itu akan semakin kuat. Jadi tapi melapisnya itu bertahap, nggak bisa langsung. Kalau mau tebel harus bertahap. Ini kita semprot lagi pinggirnya. Nah ini plastik yang sampai pinggir ini pecah itu akan hilang pecahnya, akan menjadi satu lagi. Nah ini ditempelnya lagi nanti kalau sudah agak kering gitu, sudah agak kering sama seperti tadi. Nah kemudian ini yang ini ya, ini juga pecah, ini pecah, sambungannya pecah. Ini dulu disatukan tapi nggak pakai fiberglass nih ya.
hanya menggunakan lakban. Nah, kalau seperti ini kan satu kasusnya seperti ini. Jadi ini harus nggak bisa langsung menggunakan resin, tetapi harus disambung dulu, disambung di lem. Salah. Nah, dilem dulu menggunakan lem HP ya, tadi salah ngambil lemnya. Nah, ini pakai lem HP, kita lem aja dulu ya. Ini juga belum tentu mau gantung, biasanya nggak, susah ininya ya. Jadi ditempel gitu, nggak mau. Jadi karena ini mau ya. Nah, ini proses proses pengelemannya, keringnya lama kalau gini ya, tapi ini juga belum kuat. Jadi kalau sudah kering nanti baru kita semprot menggunakan resin ya, resin dan fiber. Untuk menyatukannya menggunakan resin dan fiber atau memperkuatnya. Kalau gini aja pasti gampang lepas. Nah, ini dibiarkan begitu, nanti dia kering. Kalau udah kering agak kuat, bukan kuat ya, agak kuat. Kalau sudah nanti menggunakan resin lagi. Nah, ini kalau yang ini kasusnya plastiknya pecah ya, jadi bisa dilihat. Nah, kelihatan itu plastiknya pecah. Jadi ini sudah disemprot dengan resin, ini akan didobel lagi kalau sudah agak kering. Nah, beda lagi dengan yang ini potong juga, ini potong. Ini terpotong. Nah, kalau ini karena potong nih, tadi dilem dulu pakai ini nih, dilem dulu pakai lem HP, dan itu nggak kuat, nggak akan bisa tahan lama kalau pakai lem itu doang. Kalau lem HP-nya sudah kering, baru dilapis dengan resin. Nah, jadi para sahabat ya, ini kekuatan intinya itu jadi menggunakan, setelah dikasih resin dan dikasih fiberglass ya, serat fiber, ini baru nih kuat nih ya. Ini kalau cuman lem-lem aja nih nggak akan kuat. Nah, kemudian ini nih ya, ini juga yang pecah tadi, ini pecah, dikasih fiber gini jadi kuat ya. Ini kan kelihatan garis pecahnya ya, garis pecahnya ini terlihat. Jadi ini sudah pecah dari sini sampai sini. Kalau dibiarkan akan pecah ke sana ya, akan pecah ke sana dan terpotong. Nah, ini setelah diberi fiber seperti ini jadi kuat lagi, tidak akan pecah lagi ya. Nah, kemudian ini yang untuk di motor juga ya, yang sudah terpasang di motor. Nah, ini ya, ini kekuatannya kalau hanya menggunakan lem aja ini nggak akan kuat, tapi ini karena sudah dilapis fiber jadi kuat ya, ininya kuat, nempelnya kuat. Nah, ini kuat udah, cuman ini lubangnya jadi sempit karena tadi kena resin ya. Nah, begitu saja menempel part-part motor yang pecah.